Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmati tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya alhamdulillah hari ini Jejak Alumni kembali mendatangi salah satu alumni dari Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Kali ini kita berada di kota Cilegon, Provinsi Banten. Masya Allah, ini perjalanan yang lumayan dari Gresik ke sini. Dan tentunya bersama dengan guru kita Ustadz Riza Firmansyah Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, sekarang ini kita berada di salah satu yang beliau kelola ya. Beliau merupakan salah satu pendiri dan juga pengasuh dari Yayasan Mekah Al-Islami, Ma'had Tahfidz Mekah dan Mekah Quran Center. Betul gitu saja? Masya Allah, Masya Allah. Nah, nanti kan kita akan tanya-tanya beliau nih, yayasan yang sedang beliau rintis dan beliau manage hari kali ini pondok apa sih? Nah, itu kan kita bahas dengan beliau. Tapi tentunya di Jejak Alumni kita kan pasti akan tanya-tanya ke Ustadz tentang ya kilas balik Ustadz ya, nostalgia Ustadz selama Ustadz di mondok di Al-Furqan ya Ustadz. Masya Allah. Ngomong Ustadz asli mana? Lombok Ustadz? Saya selombok, cuman orang tua Kalimantan. Orang Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Iya, asli ini. Cuman besar di Lombok, lahir di Lombok. Nah, awal mula Ustadz tahu pondok Al-Furqan itu dari mana nih Ustadz? Ayo, menarik nih Ustadz. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'du. Jadi awal mulanya itu sebelum ke Al-Furqan, saya setelah tamat SMA tahun 98 itu kuliah. Jadi pengennya merantau dan memang kebiasaan dari orang tua kami itu memang merantau ya. Ya, orang Banjar, Kalimantan merantau. Dan saya setelah SMA 98 pengennya keluar terus gitu. Pengen keluarnya kuliah. Tadinya pengen kuliah dan kuliahnya manajemen di salah satu universitas di Malang ya, Jawa Timur. Saya kuliah sampai 3 semester. Nah, dari situ di sela-sela saya kuliah kurang lebih sekitar semester yang semester yang kedua ya. Di situ mulai mendekati teman-teman yang aktif kajian ya, tanya-tanya gini ternyata ada sesuatu yang beda gitu. Suasananya kok beda, dan biasanya kan lingkungan mahasiswa di Malang kan ya, ini lingkungan mahasiswa kota pelajar, mahasiswanya banyak, dan saya tertarik gitu ikut kajian, nggak kayak dulu ya. Kita biasa gitu kan. Tadi pas mendengar ada kajian, saya tertarik. Kemudian dapat juga di share beberapa majalah-majalah yang ilmiah ya, majalah-majalah yang itu Al-Quran, hadis-hadis, saya baca hadis-hadisnya. Kemudian ada beberapa ustadz-ustadz di situ juga ya, banyak ustadz-ustadz yang senior ngisi kajian, dan ada juga ustadz dari Malang sendiri ya, dan termasuk di antara ustadz yang pernah ngisi kajian ibaratnya tabligh akbar atau kajian pekanan bulanan itu Ustadz Walid kami, Ustadzuna Syekhuna Anwar Ghufran, Ustadz Anwar Ghufran, beliau ngisi di situ. Dan alhamdulillah
saya semakin tertarik gitu, semakin tertarik. Ternyata saya pikir enak juga ya, dan ternyata banyak hal yang belum saya pahami gitu kan, banyak hal yang belum saya pahami. Saya baca buku-buku referensi diberikan sama teman-teman yang sudah ikut kajian, kasih tahu nih, kalau saya tertarik mondok ya, kemudian kata teman-teman di sini aja nih gini gitu, dijelasin. Oh ya udah coba kayak gini gitu. Di Pondok Al-Furqan cuman gini pondoknya kayak gini sederhana gitu. Panas ada nyamuknya, makanannya ya sekedarnya lah. Enggak apa-apa lah, yang penting saya belajar agama gitu. Belajar sunnah Rasulullah SAW, bagaimana paham salafus saleh sunnah Rasulullah SAW yang benar, hadis-hadis yang sahih kan. Karena ilmiah banget gitu kan. Dan saya tahunya dulu waktu itu ya setahun ya, di samping hukum-hukumnya juga jelas ya, gamblang. Kemudian yang beliau sampaikan juga tegas, dan beliau terkenal juga akhlaknya juga bagus, sehingga saya tertarik. Walaupun di Al-Furqan katanya panas, cuacanya yang gini-gini, dan misalnya banyak nyamuknya, makanannya ala kadarnya, ya udah nggak apa-apa lah. Ya itu yang buat saya termotivasi untuk mondok di Al-Furqan tahun 2000, awal 2000. Kurang lebih wallahu alam, seingat saya awal 2000 sekitar bulan Maret. Saya resign, ya, saya resign, hubungi dosen wali. Dulu saya kuliah manajemen, hubungi dosen wali, saya izin, resign. Kemudian udah saya putuskan, saya izin orang tua, saya mondok, ya. Banting setir gitu. Ini bukan Masya Allah ya, jadi beberapa alumni yang Anda temuin juga, salah satu dia motivasi untuk mau meninggalkan kuliahnya, itu salah satunya adalah dakwah Ustaz Aun ya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita bilang kan sebenarnya gini, kalau belajar ilmu agama kan sebenarnya nggak perlu mondok ya Ustaz. Kalau sekarang betul. Ini ya Ustaz. Ya, betul ya. Nah dulu itu Ustaz, apa motivasi Ustaz untuk saya putuskan saya mau keluar kuliah deh. Semester 3 saya keluar dan saya mau mondok gitu loh. Nah, itu dulu apa motivasi kuat Ustaz dulu Ustaz? Ya, pertama dulu ya beda dengan sekarang ya. Jadi sarana-sarana informasi ya, kemudian teknologi kan nggak secanggih sekarang ya, internet kita belum kenal, bahkan HP pun kita langka banget gitu. Betul. Jadi pas kita kenal ada kajian-kajian sunnah ini, kajian-kajian salaf nih, itu Masya Allah ya, semangatnya para ustadz nih, dia menyisihkan waktunya ke sana kemari, ada ke Malang, ke Kediri, ke sana kemari. Dari situlah kita dapat informasi. Jadi dulu kan informasi kurang ya, HP pun saya juga nggak pegang HP, telepon masih yang pakai koin, masih yang diputar-putar, masih ya. Iya, yang punya HP jarang banget, ada HP cuma jarang, saya juga nggak kenal HP waktu itu. Nah dari situ saya dapat informasi, karena memang minimnya informasi, nggak kayak sekarang kan orang sambil belajar, sambil kerja pun bisa ini kan, ada daurah online dan sebagainya. Kalau dulu memang jarang sekali dan sedikit sekali pondok gitu. Dan pondok tuh sedikit sekali, sekarang udah menjamur banyak banget ya. Bahkan mungkin muridnya lagi udah punya pondok ya. Bukan muridnya Ustaz tahun lagi, murid bawahnya lagi udah punya pondok. Bahkan banyak yang di antara mereka sudah ngajar di beberapa pondok pesantren gitu. Itu jadi karena memang jarang sekali informasi, dan kebetulan yang dari Al-Furqan ya jadi gigih dalam berdakwah, di antara Ustaz Aun dan beberapa ustaz. Jadi situ saya dapat informasi ya, jadi tentang pondok sunnah. Kebetulan nih yang dari Malang kan ke Gresik lebih dekat daripada yang ke Jogja gitu, atau yang ke Jogja dan misalnya gitu. Jadi ya saya pilih di situ gitu. Karena emang jarang sekali di informasi mat sunnah, dakwah sunnah, ada majalah dulu kan setahu saya baru cuman 1 majalah dulu, 1 atau 2 majalah. Setahu saya 1 majalah. Nah, itu dia. Kita informasinya dari situ gitu. Cuman kalau informasi pondok pesantren jarang banget gitu. Itu juga jarang diiklankan kan. Jadi kita ketika ada daurah, kemudian dikabarkan sama teman-teman ya, karena ustadz nih sana kemari, dari situlah kita dapat informasi. Ibaratnya sinyal internetnya ya ustadz itu jadi sinyalnya. Sinyalnya ke Malang ya sinyal di Malang gitu. Jadi dia ke Kediri sinyalnya di Kediri. Pasang gapura ininya. Ibaratnya pasang channel dan pasang gapuranya gitu. Baik Ustaz. Tapi tadi Ustadz yakin tuh, Ustadz kan diberi informasi bahwasanya di sana panas, banyak nyamuk, sampai di sana gitu loh. Ustadz sempat kaget nggak? Oh beneran juga yang kata teman saya itu. Sempat kaget nggak dengan suasana awal di Al-Furqan? Kalau saya emang gini, jadi basic saya emang berasal dari orang sederhana ya. Jadi udah biasa, sederhana, saya biasa tinggal di perumahan sederhana. Jadi nggak begitu kaget. Udah dengar itu udah biasa gitu. Karena emang saya dari orang tua juga emang ya sering ibaratnya termasuk orang tua saya kan perantauan.
Jadi udah terbiasa sih dengan hal itu. Kita juga udah biasa dengan mengalami lingkungan yang mungkin kurang memadai dan sebenarnya udah terbiasa. Jadi pas ke Al-Furqan udah nggak kaget lagi sih. Karena emang dari kecilnya udah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana gitu. Oke. Ada kesulitan dulu awal belajar bahasa Arab, anak ushorof ya Ustaz, terus hafal Al-Quran dulu awal gimana Ustaz? Iya, kalau kita lihat emang Rasulullah SAW ya, ketika disuruh baca, ya, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Bacalah Muhammad, aku nggak bisa baca. Rasulullah SAW yang ibaratnya yang cerdas, seorang Rasul pun belum bisa, apalagi kita. Saya kan nol ya, nggak punya basic. Kuliah pun manajemen kan, ekonomi manajemen. Pas belajar bahasa Arab, kemudian baru pertama kali tahfiz Quran, baru pertama kali bahasa Arab, baru pertama mengenal ilmu disiplin ilmu agama ya, hadis, mustalah hadis, ushul fiqh, qawaidul fiqh misalnya. Ya memang terasa asing sih, cuman ya gimana ya, kita motivasi diri kita, bawa diri kita, hibur diri gitu. Kita bawa diri kita, ayo nih, sabar aja nih, kamu harus bisa gitu. Walaupun di awalnya agak susah ya, asing banget kan, belum pernah belajar. Ayo terus ini. Jadi saya motivasi diri saya sendiri gitu. Kalau misalnya lagi lemes, ingat surga menanti gitu. Ingat kamu akan ditanya di akhirat. Ingat kamu akan ditanya di kuburan. Itu motivasi yang kuat banget gitu. Motivasi akan akhirat kuat banget gitu. Dan hal-hal yang kesulitan tuh ya wajar sebenarnya, saya katakan kalau dari istilah pendidikan Islamnya itu sebenarnya bukan sulit sih, cuman itu proses keterasingan saja. Kayak kita ada teman baru 5 orang, kemarin kenal, besok ketemu lagi, kira-kira ingat nggak semuanya? Nggak ingat kan? Nah seperti itu, ada proses. Saya katakan saya sebenarnya nggak begitu mengalami kesulitan, cuman karena keterasingan aja sih. Kalau bahasa umumnya kan sulit ya. Kalau sebenarnya kalau saya ini saya rasakan sebenarnya nggak sulit sih. Karena saya yakin saya harus bisa gitu. Walaupun saya nggak langsung pintar, nggak langsung dikasih tahu, ditalkin langsung hafal, nggak. Proses, semua butuh proses. Ya alhamdulillah ada perubahan. Terasa itu perubahan pas 6 bulan awal sama setahunan. Tahun pertama terasa ada perubahan yang masya Allah gitu. Terasa. Tanggapan orang tua gimana dulu Ustaz? Ya, orang tua aja ya? Ya wajar lah, orang tua kan karena ini juga asing ya. Bahkan saya tuh sempat berwudu dengan gayung ya. Sempat heran. Ya udah, sempat heboh waktu itu kan. Apalagi saya mau menyatakan resign. Saya kasih tahu sama orang tua, kan dikasih tahu dulu orang tua nih, Umi atau Ma, saya pengen mondok nih. Soalnya kan kadang orang tua nggak tahu apa sih output orang mondok kan gitu. Betul. Kadang-kadang orang mondok kere gini nggak jadi apa-apa. Jadi orang nggak? Saya ngasih tahu gitu. Jadi ada motivasi gitu. Sehingga orang tua tuh nyambung gitu ya kan, nyambung. Saya kasih tahu, saya kepingin kayak teman-teman yang lain kayak ustadz-ustadz, dia pas belajar bahasa Arab, dia bisa ke Madinah dengan mudah, bisa kuliah di Madinah. Dia dikasih beasiswa, dikasih fasilitas, masya Allah, kan dia bisa bermanfaat gitu, bisa ngajar, bisa bermanfaat. Saya berikan beberapa tujuan yang cerah, gitu, cita-cita yang cerah, dan ibaratnya itu sebuah bukan hanya profesi, tapi memang demikianlah seharusnya kaum muslimin gitu ya. Sebagai orang Islam semestinya memang memahami agamanya, gitu. Jadi bekal kita di akhirat gitu ya. Ya saya kasih tahu, insya Allah bisa mudah ke Madinah. Dan dari situ orang tua, oh iya, pas ngobrol lagi sama orang tua, ngomong lagi sama musyawarah sama abi ya, sama ayah, sama bapak, ya mesti ada hal yang diherankan, kayak merasa keheranan, orang tua itu keheranan, sehingga sempat ada ya pertanyaan lagi yang kedua kali, kenapa kok harus ditinggalin gitu, kenapa kok harus ditinggalin, padahal kan bisa gitu. Jadi misalnya, ya saya memang memutuskan karena ini saya dengan Allah gitu kan, saya dengan Allah, saya putuskan daripada saya gini-gini, hisab saya berat, ya udah, dan saya insya motivasinya akhirat, kuburan, bagaimana pertanyaan Allah tentang di kuburan dan misalnya, udah saya putuskan mondok. Saya pikir walaupun gak disetujuin ya udah, saya jelaskan dengan baik, saya izin, permisi saya izin. Tapi alhamdulillah lama-lama diizinin juga gitu.
Masya Allah. Dan sampai sekarang alhamdulillah orang tua terutama Umi ya sudah mulai ikut kajian sunnah, ya, dengar kajian sunnah. Ya, alhamdulillah. Kayak tadi Ustadz sampaikan dari mulai perjalanan Ustadz di Malang, Ustadz cerita ke orang tua bisa sekolah di luar negeri dan qadarullah memang Allah mengabulkan. Ustadz sempat belajar di Unaisa Ustadz. Iya. Nah itu ada bayangan nggak kok bisa kok saya bisa belajar ke luar negeri gitu loh Ustadz, belajar agama itu. Iya. Sebelumnya saya nggak menyangka kayak mimpi ya. Saya nggak menyangka saya bisa ke Saudi gitu kan. Waktu di pondok yang penting saya belajar aja gitu. Karena yang saya ingat tuh gimana besok. Jadi gimana besok ini kira-kira masih nggak nyawanya sampai besok. Betul. Saya mikirnya itu doang. Tapi memang tetap ada tujuan ke Saudi itu ada. Tujuan pengen ke Mekah. Apalagi ketika pas saya dengar seorang qori kayak saya Sudes kan sering jadi imam. Aduh dengar saya Sudes di pondok pernah ada yang setel murotal kan. Murotal saya Sudes. Itu kalau saya dengar tuh kok kayak kepingin ke Mekah gitu ya. Dari situ saya semakin termotivasi gitu. Saya cobalah di nekat tahun kedua. Walaupun bahasa Arab saya lemah tapi saya nekat Muqabalah waktu itu kan yang diterima 35 qadarullah saya belum terima gitu kan. Banyak banget saingannya ya. Qadarullah belum terima. Ya alhamdulillah setelah saya melalui beberapa tahap ya, udah sekitar 4 tahunan di pondok. Izin dengan 1 tahun ya. Kemudian saya ngabdi di Medan, kemudian ngajar, kemudian belajar lagi. Setelah nikah saya punya anak, alhamdulillah setelah punya anak 2 dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nah tadi Ustadz cerita Ustadz lahir di Banjar. Di Lombok, Mataram. Di Mataram, Kota Mataram. Kalimantan tuh? Kalimantan Abi. Oh. Iya. Sempat di Banjarmasin. Sempat di Banjarmasin juga. Cuman Abi aja yang lahir di situ. Cuman pada besar di Mataram. Masya Allah. Nah sekarang ini kan Ustadz berada di Cilegon nih ya kan. Nah sekarang Ustadz mendirikan juga Yayasan Mekah Al-Islami, Mahat Tahfidz Mekah dan Mekah Quran Center. Boleh cerita nggak Ustadz itu apa sih Ustadz? Yayasan apa sih, seperti apa sih? Iya, yayasan dakwah ya. Jadi emang kita waktu di pondok tuh memang kalau melihat Ustadz ya, melihat Ustadz terutama Ustadz Taun ya, karena beliau juga muassis juga ya, pendiri juga, pengasuh pondok pesantren, pengasuh yayasan. Jadi kok kelihatannya beliau menikmati walaupun beliau ada hal-hal yang mungkin beliau itu ini, tapi beliau nggak menampakkan. Jadi beliau menikmati banget, kayaknya kok nikmat gitu, dia dakwah dan semuanya kok nikmat gitu. Ada nikmat ibadah tersendiri yang luar biasa nggak bisa kita lukiskan gitu ya. Nah, itu dia. Terlepas daripada mungkin Ustadz pernah capek dan misalnya itu nggak diumbar, nggak diceritakan gitu ya. Dari situ kok Masya Allah sabar gitu ya, capeknya nggak diceritain, sakitnya kadang-kadang doang nggak diceritain, kadang diceritain orang tertentu gitu. Tapi itu beliau nggak publikasikan, kok nikmat banget gitu, bisa dakwah sana kemari. Saya tertarik dari situ dan teman-teman juga tertarik buat pondok, pengen ngerintis. Ya walaupun dari sederhana usahakan merintis gitu ya, merintis bagaimana sunnah itu kita terapkan. Ya. Bagaimana kita tuh bukan hanya menghafal Quran, menghafal sunnah, kalau bisa kita terapkan. Karena itulah kita dididik di pondok dulu ya. Bahkan Masya Allah saya masih teringat Ustadz Taun itu. Jadi dia punya beberapa program ya. Di antaranya ada seksi tamu ya. Masya Allah. Orang-orang awam kita diajarkan kalau ketemu orang awam, dan Ustadz Rafiq juga sikapnya begitu. Ketemu orang awam, walaupun dia musbil, ada rokokan, ya silakan disambut. Masya Allah, ini penerapan Masya Allah akhlaknya itu yang kita ini. Saya tertarik dari situ. Jadi mendirikan yayasan, mendirikan pondok itu sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Udah dapat pahala, menyenangkan. Karena farmasi kita juga menjelaskan di Unezah ya. Pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang bisa menenangkan hatimu. Itu di antara syekh kita Dr. Abdurrahman Dahas menjelaskan demikian. Pekerjaan paling baik atau paling berkah adalah yang menenangkan hatimu. Tentunya sesuai dengan syariat ya. Yang membuat kamu tenang ya. Kalau tenang di dakwah sudah di dakwah. Kalau orang tenang itu dia kerja dan berinfak, ya udah sih di situ. Kan nggak bisa dipaksakan. Nah, khusus saya ini tertarik dari itu, termotivasi dengan 1 tahun dakwah di Al-Furqan, sehingga saya buat yayasan. Tadinya saya ngajar pondok pesantren, beberapa pondok, kemudian saya 2017 memutuskan saya buat sendiri. Saya kepingin kayak Ustadz Taun lagi, pengen akhirnya buka gitu ya. Saya buka, pertama TK dulu 22 tahun, TK sekitar 2 tahunan, kemudian SMP nih sama Ida Duat, kemudian ini udah setahunan ya, masuk tahun kedua,
kemudian ada SD kemarin-kemarin, SD tahfidz, semuanya tahfidz Quran. Dari situ saya tertarik. Dan ada juga Mekah Quran Center buat orang yang awam ya, buat pekerja. Kadang anak-anak itu kan, anak-anak sekolah juga kan pengen les tuh, saya buka. Jadi kursusan Mekah Quran Center. Nah SD kita di situ, ya. SD kita di situ. Kalau sini kan pondok kita yang khusus SMP yang boarding school ya, SMP tahfidz Quran. Kalau di sana tuh ada yang kursus bahasa Arab, ada yang tahfidz anak, Quran dan semisalnya. Itu dari situ saya tertarik dan ya, alhamdulillah ya kelihatannya menyenangkan sih dan ada nilai ibadah juga gitu. Dengan mendirikan yayasan ini, target Ustadz atau goal Ustadz untuk anak-anak nanti kelak itu apa target Ustadz? Baik ya, jadi untuk secara umum ya, kalau kan saya punya ada dua, jadi pondok Mekah Tahfidz, ada juga Mekah Quran Center. Jadi khususnya buat pondok sama tahfidz ini ya tentunya kalau bisa anak-anak ini mereka di samping menghafal Quran, ya, karena itu basic banget ya, basic banget supaya mudahkan mereka juga mempelajari kitab-kitab yang lain atau pelajaran-pelajaran lain-lainnya dengan mudah mereka hafal. Di samping itu mereka berakhlakul karimah dengan mengamalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Saya kepingin anak-anak ini di samping hafal Quran, ya kalau bisa mereka menerapkan akhlakul karimah sebagaimana kita dulu di pondok ya. Kepingin seperti gitu. Ya syukurnya mereka nanti kita bekali solo bahasa Arab juga. Syukurnya mereka bisa melanjutkan jenjang lebih tinggi lagi. SMA, TK-nya mungkin terus misalnya. Kemudian insya Allah mereka kita anjurkan juga agar mereka daftar ke universitas Islam misalnya kayak di Madinah, Mekah, di luar negeri, Timur Tengah dan semisalnya. Itu berarti mencetak lebih ke dakwah, lebih ke dai-nya. Lebih ke dai-nya, ya. Terus apa sih kegiatan mereka Ustadz santri itu selama 24 jam dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi itu apa di sini Ustadz? Baik. Jadi dari sebelum bangun tidur sebenarnya mereka sebelum bangun tidur, sebelum subuh ya. Sebelum subuh tuh biasanya sebagian mereka ada yang memang qiyamul lail ya. Ini karena anak SMP di kelas 7 itu di awal-awal itu kita nggak terlalu tekan ya. Karena supaya mereka betah dulu di pondok ya. Merasa nyaman di pondok, nggak merasa di press dan ditekan misalnya. Sehingga kita belum menekankan yang qiyamul lailnya bro. Ya paling mungkin persiapan ya sebelum subuh persiapan, kemudian mereka sholat fajar mungkin ya, sholat fajar, ya, sholat sunnah qobliyah fajar ya. Kemudian mereka berjamaah ke masjid ya, masjid ya, samping ini kita di komplek masjid. Kemudian setelah itu mereka setelah sholat kemudian zikir di sana, kemudian balik ke pondok, mereka ada kegiatan zikir pada subuh. Itu kan fadilahnya Masya Allah ya. Fadilahnya karena saya melihat fadilahnya itu luar biasa. Di antaranya tameng ya. Tameng melindungi dari sihir, dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang jahat dan semisalnya. Agar anak itu benar-benar fresh ya. Jadi bisa dipastikan ya nggak ada gangguan ketika mereka belajar menghafal Quran dan berkegiatan dan semisalnya. Jadi kita biasa zikir subuh ya. Kalau sore ya zikir al-masa, zikir sore, ada zikir pagi, ada zikir sore. Kita biasakan zikir, setelah itu mereka mulai menghafal, hafalan baru, kurang lebih 1 jam. 1 jam setelah itu kurang lebih sekitar jam 6 atau jam 6.30, mereka ada jeda istirahat. Istirahat mereka ada yang mandi, ada yang mencuci, dan misalnya kemudian setelah itu sarapan. Nah sekitar jam ini mulai belajar 7.30. Ya. Mereka kan sebelum itu bersiap-siap ya. 7.30 pelajaran dimulai. Ada pelajaran dan ini kurikulum kita ini memang kita menggunakan paket PKBM ya. Karena supaya kita bisa lebih mendesain ya, lebih memudahkan desain kayak saya pengen kayak sebenarnya kayak Al-Qur'an dulu cuman saya kolaborasi juga ya antara pondok pesantren yang boarding, kemudian yang lainnya saya berusaha kolaborasi, ternyata alhamdulillah bisa dan anak-anak juga merasa enjoy ya. Jadi mereka belajar diniyah tahfidz Quran sama diniyah itu kurang lebih 80%. Sisanya 20% belajar yang umumnya supaya mereka sekiranya ya karena kita juga di kota ya tuntutannya kadang-kadang kan masa sih nggak bisa hitung-hitungan gitu kan. Jadi kita berikan 20% buat yang umum. Kalau ujian mereka bersamaan. Sebenarnya dengan itu ujian bersamaan ya di sini pemirsa mungkin kadang belum paham ya sebagian, cuman sekarang udah banyak yang paham. Dengan ijazah paket itu, dari paket B ke C yang SMA itu bisa untuk daftar ke luar negeri.
Itu bisa, bahkan di universitas di Indonesia udah bisa gitu. Misalnya masuk olimpiade misalnya bisa, universitas di Indonesia bisa. Itu dia. Dan setelah itu nanti mereka setiap sholat pada zuhur ada murojaah, pada asar juga ada murojaah, maghrib juga ada pembacaan Al-Quran, tafsir perkata, pada isya itu bebas murojaah sama yang belajar lainnya bebas. Masya Allah. Ustaz, berarti ada 2 alamat yang pondok Ustadznya Ustadznya bisa Ustadz kasih tahu ke kita nggak Ustadz? Alamat lembaganya itu di mana aja Ustadz? Ada 2 Ustadznya, Insya Allah. Siap. Kalau yang STK, yang MQC, di situ ada kita pisah tempatnya. Yang bolak-balik itu di MQC. Itu beralamat di Pertokohan Perumnas, Jalan Lingkar Selatan Dalam. E14 nomor 28A Cibubur Cilegon, kurang lebih dari pondok sini sekitar 1,5 kilo. Nah di situ ada program TK Tahfidz, kemudian SD Tahfidz sama program tadi kursusan buat yang orang umum. Ada bahasa Arab, ada Tahfidz, ada Quran dan semisalnya. Bahkan ada Tahfidz bersanad. Kita undang Syekh dari Palestina sebagai pengajar kita. Jadi Tahfidz bersanad, talaki Tahfidz bersanad, tajwid bersanad, talaki sama Syekhoh juga dari Palestina. Nah kalau di sini beralamat di PCI Blok B30 nomor 27 Cibubur Cilegon, Kota Cilegon. Baik. Masya Allah. Baik Ustaz. Mungkin terakhir nih Ustaz ya, Ana ingin minta nasihat ke Ustaz nih. Masya Allah kan sekarang ini santri ini mungkin berbeda dulu dari zaman Ustaz ya Ustaz ya. Ustaz nyantri di Al-Furqon itu bagaimana dengan fasilitas yang seadanya bisa kita katakan. Nah sekarang ini Masya Allah ya santri sekarang ini juga kan alhamdulillah fasilitas juga turut mendukung hal-hal tersebut. Namun kadang-kadang itu malah melalaikan mereka gitu loh. Saat di pondok mungkin mereka tidak megang HP, di rumah saat pulang mereka baru megang HP. Nah, kalau untuk nasihat Ustadz terkait dengan santri, dengan teknologi yang semakin berkembang ini, apa nasihat Ustadz untuk tetap semangat menuntut ilmu nih Ustadz? Baik, nasihat ya, Masya Allah. Ini nasihat sebenarnya mengingatkan saya diri sendiri. Nasihat ini mengingatkan diri sendiri dan seharusnya memberikan nasihat ini yang lebih senior sebenarnya, tapi karena diminta ya sekedar aja ya. Mudah-mudahan sama-sama bisa berbagi, kita sama-sama ngambil faedah. Yang pertama tentunya nasihat yang paling bagus itu nasihat takwa ya. Jadi Rasulullah SAW setiap kali khutbah Jumat, setiap kali akan mengadakan momen-momen tertentu yang berkaitan dakwah dan misalnya pertemuan, selalu buka khutbahnya dengan kalimat takwa, selalu buka khutbahnya dengan nasihat-nasihat dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah Ta'ala sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa. Jadi takwa ibaratnya nggak main-main gitu. Harus sungguh-sungguh gitu. Dan janganlah kalian mati meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Dari sini kita perjuangkan. Dari sini kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Siapa saja orangnya, anak muda, anak santri, kepingin menjadi yang terbaik. Biasanya gini, Allah alam ya. Jadi kita, kalau saya perhatikan teman-teman itu biasanya kalau rajin di pondok, biasanya dia jadi. Ini bisa diambil faedahnya nih. Bagi santri, anak muda secara umum, ingat, setiap antum rajin di pondok, ya, rajin di pondok, itulah insya Allah ke depan antum akan jadi itu. Rajinnya antum, ya kemudian takwanya antum, tekunnya antum di pondok, rajin beribadah, rajin belajar, insya Allah nanti antum akan demikian ketika sudah nikah dan semisalnya. Insya Allah antum akan jadi pemimpin. Jadi jangan kecewa. Kadang-kadang kita ketika mondok mungkin belum paham apa outputnya, apa tujuannya. Inilah tujuannya. Pertama kita mendapatkan ilmu ya untuk menghilangkan kejahilan atau ketidaktahuan kita akan agama ya. Dan itu kan jadi beban. Perhatikan. Jadi belajarlah karena nggak belajar itu beban. Gitu. Belajar itu sebenarnya bagus gitu kan. Dan itu sebenarnya tren. Belajar menuntut ilmu itu sebenarnya tren masa kini. Bukan sebaliknya. Bukan bermalas-malasan dan bukan internet. Berarti kalau kebanyakan waktu kita di internet, anak muda banyak di internet dan semisalnya dengan hibur-hiburannya, game dan semisalnya, itu nanti kasihan, nanti untuk cita-citanya kasihan, ya, kasihan. Ya, jadi untuk menghadapi hal ini ya sebenarnya kita nggak menginikan sekat sama sekali, nggak boleh pegang ya, pegang nyentuh aja nggak, bukan gitu. Jadi
Kita perkenalkan HP itu sebenarnya gini fungsinya. Gini. Kamu insya Allah akan menjadi seorang yang sukses. Kalau kamu rajin di awal, kamu punya filter dulu, rajin dulu di pondok, insya Allah HP ini akan menjadi senjata bagimu untuk dakwah gitu. Kan orang perang itu kan nggak mesti pakai senjata. Orang ibaratnya dakwah itu kan pakai lisan, gunakan teknologi yang canggih ini untuk berdakwah. Kalau kita udah rajin di pondok, rajin belajar, insya Allah ya nanti akan bisa memberikan orang manfaat yang banyak gitu ya. Masalah saya perhatikan ini buktinya banyak sekali. Teman-teman yang rajin dulu, rata-rata mereka sudah memiliki peranan penting di pondok pesantren. Dan beberapa teman tuh punya pondok pesantren dan jadi pimpinan gitu. Diberikan amanah sama Allah Ta'ala jadi pimpinan ya. Jadi pimpinan. Nah, itu beberapa nasihat. Jadi untuk HP memang zaman sekarang memang zaman HP ya. HP. Cuman bagaimana kita menghadapi hal itu ya, bagaimana sikap kita menyikapi ketika mereka memegang HP. Kita berikan edukasi, kita berikan mereka, karena kenapa anak-anak tuh malas, banyak faktornya. Kita kalau berbicara tentang masalah tarbiyah Islamiyah sebenarnya banyak ya, karena mungkin kadang-kadang faktor cara penyampaian, keilmuan mungkin pengajar mungkin kurang, cara penyampaian mungkin kurang pas atau kecepatan dan misalnya. Kemudian mungkin faktor dari anak itu sendiri, faktor materi yang begitu, materi kurikulum yang begitu bejubel banyak, jadi itu bisa kadang-kadang membuat anak malas. Jadi bersabarlah. Dan sebenarnya mondok itu ya kalau bisa cari yang cocok gitu ya. Jadi cocok, pertama cocok dari segi pemahaman yang bagus, yang selamat. Kedua cocok akhlaknya gitu ya. Karena saya sendiri terus terang, ya kalau dibilang berat sih berat ya. Kalau menurut pandangan orang di luar sana berat sih ya. Mondok tuh memang berat sih. Tapi kita hibur diri aja gitu. Kita hibur diri. Perhatikan kita siapa orangnya yang nggak pengen fasilitas yang memadai, yang apalagi yang sedikit mewah misalnya memadai, dia misalnya nyaman, nggak ada nyamuk, adem dan siapa orangnya nggak pengen. Tapi ketika hal itu kita bersabar ketika mondok, insya Allah nanti sabab para santri itu jadi, sabar selalu jadi. Iya. Bagaimana di pondok rajin gitu, insya Allah gitulah nanti ketika mereka ngatur pondok, jadi orang sukses nah misalnya. Kan nggak mesti orang tuh dakwah semua, bisa jadi dia jadi fasilitas dakwah nih, jadi penyumbangnya misalnya, misalnya jadi IT-nya itu luar biasa. Yang IT itu juga kadang-kadang luar biasa. Itu bagian-bagian dari sarana dakwah yang luar biasa. IT itu masya Allah zaman sekarang. Itu. Makanya kita arahkan anak-anak muda, santri, mending belajar dulu. IT gampang. Antum belajar dulu, IT masalah gampang. Ya IT kita nggak buang sama sekali, kita perlukan gitu untuk dakwah. Kan sekarang ada TV Al-Furqan, dulu nggak ada, sekarang ada TV. Semakin luas, banyak orang paham tauhid kan gitu. Banyak orang paham tauhid. Dan nonton TV dakwah nggak masalah. Saya Soleh Fauzan, para masyaikh. Banyak. Dulu saya bin Bas pernah nggak demikian. Lama-lama karena banyak masalahnya, saya bin Bas membolehkan silakan dakwah dengan TV. Gitu. Banyak para masyaikh membolehkan. Itu dia. Jadi ada 2 poin yang Anda tangkap. Yang pertama adalah rajin Ustaz ya. Rajin itu menimbulkan sebuah waktu yang berkah ya tentunya Ustaz ya. Sehingga kita menjadi orang yang memang menangkap semua ilmu yang kita pelajari ya Ustaz ya. Dan juga lebih baik lagi secara apa yang kita cari terkait dengan pendidikan ilmu ini. Yang kedua adalah bersabar. Insya Allah ini memang sebuah ujian ya, karena kita tidak bersabar dengan ujian yang ada di sekeliling kita terkait dengan teknologi, handphone dan sebagainya. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz Riza, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas sambutan Ustaz di tempat Ustaz ini. Ya Ustaz ya, nanti kita akan infokan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan, bagi yang ingin memondokkan anaknya bisa melihat alamat dari pondok Ustaz di detail di YouTube kita. Silahkan lihat alamatnya dan juga kontak personnya untuk antum bisa lebih banyak lagi mencari tahu tentang pondok tahfidz yang didirikan oleh Ustadz Riza Hafidhullah Ta'ala. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Dan juga kepada penonton Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Demikian episode Jejak Alumni kita pada malam hari ini. Silakan bagikan konten ini kepada orang-orang sekitar Anda. Semoga apa yang mereka dapat turut menjadi
ladang pahala bagi Anda dan berguna untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadak fima kanu fihi yakhtalifun walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun.